kata ustadznya itu kayak ada sosok yang ngikutin mama saya sama om saya. Jadi kayak buat anak-anaknya mbah doang loh. Diobati oke, bapak iya gitu. Terus setannya bilang, lah masa nyong nyantet tapi nyong ngobati sih gitu. Terus kayak dilepaskan, kata mbak kan tadi yang pas di awal itu kan pernapasannya susah kan, itu ternyata diikat sama setannya. Mbak duduk dulu tuh, terus bilang ke menantunya, ini keliling ya, terus dibilangin aja pak kan itu sekarang ngomong rolling keliling langsung. Terus itu mbak kayak gini dulu, terus tiba-tiba ya gitu, maksudnya udah nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahim. Apa kabar sedulur Gromet dimanapun Anda berada? Kembali lagi bersama saya Robi Panca, host Gromet Ngromyah Medeni. Seperti biasa sedulur, akan ada seorang narasumber yang akan berbagi kisah medeninya di sini. Namun sebelum narasumber kita berbagi kisah medeninya, saya tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada sedulur Gromet yang sudah menyaksikan video-video kita. Tak lupa pula juga saya ingin mengingatkan, kalau kita bercerita, mendengar, atau membaca kisah-kisah misteri, mereka akan tertarik dan ikut mendekat bersama kita. Baik sedulur Gromet, sudah hadir di tengah kita narasumber yang akan berbagi kisah medeni. Langsung saja kita sapa Mbak Wulan. Mbak Wulan, apa kabar Mbak? Alhamdulillah Sehat ya? baik. Iya, sehat. Terima kasih sudah datang ke studio Gromet yang sederhana ini ya. Ya, ini ada apa ini? Cerita apa ini nanti yang mau diceritakan? Terkait apa? Terkait itu santet. Oh, santet. Sedulur Gromet sepertinya menarik ini. Mbak Wulan kena santet atau nggak tahu, nanti diceritakan nanti sama Mbak Wulan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Oke, Mbak Wulan sudah siap untuk bercerita? Sudah. Oke, siap. Monggo langsung saja diceritakan. Seperti apa ceritanya? Awal mulanya itu pas mbak saya sering kontrol di bulan November atau Desember. Itu sekitar 2 bulan itu mbak sering kontrol. Nah, terus Kontrol apa itu? Kontrol di mana? di puskesmas. Oh, puskesmas. Kayak sering sakit-sakitan gitu. Oh iya. Terus itu berarti pas ketahuan mbak sakitnya apa itu pas bulan Januari Tahun berapa? tahun 2024. Oh, baru kemarin. ya. Nah, pas Januari itu mbak dibawa ke rumah sakit, ternyata ada penyakit. Penyakitnya itu jantung bengkak. Padahal di situ mbak nggak ada riwayat penyakit jantung atau yang lainnya. Mbak itu sehat. Nah, di situ mbak dirawat di rumah sakit sekitar 3 hari atau 4 hari. Itu posisinya pas mbak sakit itu udah parah banget. Mbak nggak bisa jalan karena kakinya bengkak. Terus pernafasannya juga kayak nggak stabil, kadang cepet, kadang kayak ngerasa panas gitu badannya. Terus di situ 3 sampai 4 hari itu kan udah baikan tuh, pulang ke rumah tiba-tiba mbak sakit lagi. Di situ mbak nggak mau ngerepotin anak-anaknya, kayak wih suruh digawa maring rumah sakit maning, wih kasih rumah sakit ya gitu. Terus di situ beberapa hari kemudian kayak di situ bener-bener mbak udah parah banget tuh sakitnya, tambah parah. Terus anak-anaknya itu kayak langsung bawa mbak ke rumah sakit yang berbeda. Nah di situ tiba-tiba keadaan mbak kritis dan masuk ICU. Di situ semua anaknya kayak pada nangis gitu kan. Terus masuk ICU itu berarti mama saya sama om saya yang satu ini kayak inisiatif loh buat nanya ke saudara saya yang pernah kena santet juga, kayak ke rumah ustadznya. Jadi mama saya, om saya, istri om saya sama saudara saya yang pernah santet itu memutuskan buat pergi ke rumah ustadznya yang di Tasik. Oh iya. Pas perjalanan itu sekitar jam 2 siang dari rumah. Nah,
waktu itu kan pakainya Google Maps karena saudara saya lupa jalannya. Terus di situ ternyata nyasarnya itu ke Gunung Liyo yang ada di Brebes. Oh iya. Itu kan katanya jalannya curam banget. Nah di situ posisinya berarti sampai ke Brebes itu sekitar jam 5:30 atau jam 5 gitu, udah mau gelap. Di situ semakin naik jalannya semakin nanjak banget. Terus apa ya, mobilnya itu nggak kuat sampai bunyi krek gitu loh. Terus nggak tahu dapat bisikan dari mana, om saya kayak bilang, wis ora dilanjut bukannya melalui bahaya mani gitu. Terus om saya kayak putar balik, kayaknya putar baliknya itu mundur gitu, tapi nggak tahu ya, soalnya katanya jalannya itu curam banget. Pas putar balik juga masih sama, ternyata kayak balik lagi ke flyover, kayak disuruh pulang ke rumah. Oh, balik lagi ke flyover di Margasari. Iya, di situ sampai flyover kayak lilik atau saudara saya itu kayak, mas bisa anjuk gimana sih gitu. Terus om saya bilang kayak, iya ke embut bisa disasarna. Terus di situ kayak, wis aja langsung balik yuk nanggung gitu. Terus bilang ke mama saya kayak gitu kan. Terus di situ kayak om saya tetap lanjut, akhirnya sampai ke rumah ustadznya. Tapi itu tetap pakai Google Map? Enggak. Tetap pakai, cuma nggak pakai jalur yang itu. Yang lain. Iya, terus pas sampai ke rumah ustadznya itu, kayak ustadznya bilang, tadi kalian itu nyasar gitu, kayak ustadznya tuh tahu. Berarti sampai sana udah tahu ya? Iya, terus di situ diceritain sama mama saya kan, ternyata kata ustadznya itu kayak ada sosok yang ngikutin mama saya sama om saya. Jadi kayak buat anak-anaknya Mbah doang loh sosok itu yang negatif. Terus kayak biar mereka berempat itu nggak sampai ke rumah ustadznya, kayak nutup semua mobil. Maksudnya kayak satu mobil itu bener-bener HP-nya Google Maps-nya ke arah Gunung Liyo juga. Iya. Di situ kayak ditanyain banyak tapi kurang tahu karena tanyain apa aja. Terus kan ada mediator tuh, kayak ustadznya masukin mediator itu nggak tahu ya aura jahat dari mbak atau gimana gitu. Intinya kayak auranya itu bilang di sini itu sakit, terus kayak di dadanya itu kayak sesek banget, buat nafas kayak diikat gitu. Terus di situ ustadznya bilang kan, ya wis kari kayak kue dilepas bayi barang-barang gaib kue dibuangi kayak gitu kan. Terus di situ auranya tuh bilang loh kayak mungnya mau dibuang kayak gitu kan. Terus ini mari ora pengen gitu. Terus intinya di situ debat. Nah pas lagi debat gitu tiba-tiba auranya tuh bilang kayak, kan kok anak-anaknya nyong ini kayak barang-barang sing nggak tahu keris atau apa gitu yang semacam ada penunggunya gitu. Terus di situ mama saya langsung bilang nyong kayak gitu kan. Terus intinya di situ debat sama mama saya, akhirnya kayak nggak tahu ya udah selesai. Terus kayak ustadznya bilang nanti mbak disuruh ke situ langsung aja gitu buat berobat. Nah pas udah kayak gitu mama saya pulang itu jam 2 atau setengah 3 malam sampai rumah. Terus kayak beberapa 2 hari atau 3 hari kemudian mbak udah pulih, terus boleh pulang kan. Nah sampai rumah mbak langsung dibawa ke rumah ustadznya. Itu juga sama, maksudnya pakai 2 mobil tuh, yang satu buat mbah, yang satu buat anak-anaknya. Nah mobilnya mbak itu juga katanya mau disasarin juga ke gunung yang waktu awal itu. Iya, soalnya itu berarti mbak yang nyetir mobilnya tadi saudara saya yang rencana juga sama suaminya kan. Terus di situ hilang, maksudnya kayak anak-anaknya nyariin kok mobilnya nggak ada gitu. Terus diteleponin gitu kan. Terus ternyata bener salah jalur gitu. Terus putar balik sampai ke rumah ustadznya. Itu kan posisinya waktu masih di rumah itu kan belum bisa jalan kan, karena kakinya masih bengkak, jadi pakai kursi roda. Nah
Pas sampai rumah ustadznya itu tiba-tiba Mbak bisa jalan, kayak sampai ke kolam ikan gitu. Pikirannya Mbak kan hilang ya, soalnya kan waktu itu nggak bisa jalan. Terus dicariin, ternyata di situ mama kaget dong sama Mbak gitu, Mbak Uti yang lainnya gitu kan, kaget bisa nih Rika bisa melaku gitu. Terus iya oke, tiba-tiba sehat gitu. Tiba-tiba sehat ya? Ternyata kata mama di rumah ustadznya itu kayak ada pagar gaib buat aura negatif itu nggak bisa masuk. Nah di situ kayak ngobrol-ngobrol sama ustadznya, Mbak cerita katanya waktu bulan Desember atau pertengahan atau akhir gitu, Mbah nemu keris, tapi bentuknya bukan keris, itu kecil banget di sawah. Keris tapi bukan keris. Iya, nggak tahu bentuknya kayak gimana, intinya bentuknya bukan kayak keris gitu. Terus di situ nemu di sawah itu kan bentuknya kecil kan. Mbah heran dong, kok kayak itu bisa naik barang kianan nih sawah, naik sapa gitu kan. Terus di situ kan ada anak ayam lewat, itu coba dilempar sama Mbah, itu anak ayamnya mati, langsung mati. Nancep? Enggak, padahal nggak nancep, kayak kesenggol doang, kayak dilempar gitu aja, tiba-tiba mati. Nah di situ Mbak kaget dong, bisa nih langsung mati gitu kan. Terus Mbak mikir lagi, kayak barang kayak bahaya nemen kan, misalkan salah uang gitu. Terus di situ diambil lagi, terus kayak ada anak ayam lewat lagi, dilempar lagi, ternyata mati. Di situ kayak Mbak bilang kayak ke diri sendiri, kayak jika aku tuh disimpan kayak. Terus di situ Mbak kayak nyari kain loh buat ngikat itunya biar disimpan terus dibawa pulang. Nah katanya semenjak kayak nemu kayak gitu, kayak sering dimimpiin waktu itu yang bener-bener bikin Mbak kaget, katanya kayak bisa berpetir, petirnya itu gede banget kayak dur gitu kan. Bisa berpetir, Mbak lagi tidur sampai jatuh ke bawah, kayak bener-bener nyata banget. Terus manggil Mbak Uti loh, kayak tolong kinyong di anu petir. Iya gitu. Terus di situ Mbak Uti kan panik ya, maksudnya sih bisa nih Mbak tiba-tiba kayak mimpi kayak gitu. Terus di situ Mbak cerita kayak gitu. Nah sebelum kayak nemu itu keris itu, Mbak katanya kayak pernah debat sama orang sawah, kayak memperebutkan sawah gitu biar ribut masalah sawah lah. Yeah. Terus di situ ribut sama orang itu kayak nggak terima Mbah menang gitu loh. Pas debat kan yang menang Mbah tuh, orang itu nggak terima. Terus kayak mungkin mulai dari situ ya kayak gituin. Nah terus juga kata mama, Mbak itu berarti nyimpen barang-barang kayak gitu, emang kayak dari leluhurnya gitu loh. Terus di situ ngobrol banyak, terus kayak ada mediator lagi nih yang dimasukin itu loh, setan yang nyantet Mbah dimasukin. Terus kayak di situ kayak nggak tahu ribut apa, nggak diceritain. Intinya kayak ustadznya tuh bilang diobati oke bapak kie gitu. Terus setannya bilang, lah masa nyong nyantet tapi nyong ngobati sih gitu. Terus di situ ustadznya tetap ngototi, berarti kan orang belum ngobati kon panci yo, masa kayak orang belum ngobati padahal dua ilmu ya? gitu. Terus di situ kayak sempat marah-marah gitu loh setannya. Terus kan di situ anak cucunya pada ikut, nah yang kecil-kecil ketawain. Terus setannya itu kayak marah-marah, ya kon cilik orang sopan yang ngebuyuni kayak gitu. Terus berarti udah kan, terus kayak mau nggak mau setannya itu nyabutin loh, kayak nyabutin santetnya gitu. Mulai di situ kayak udah mendingan lah ya. Itu pas dicabutin kelihatan nggak yang dicabut apa-apa keluar itu? Enggak kelihatan, kayak setannya cuma kayak gini doang kata mama, kayak megangin ini doang. Terus kayak dilepaskan kata Mbak kan tadi yang pas di awal itu kan pernapasannya susah kan, itu ternyata diikat sama setannya. Nggak tahu diikat gimana, intinya kayak biar nggak bisa nafas gitu loh. Terus di situ diobatin, terus kayak udah mendingan kan. Sampai rumah itu jam 3 malam. Itu di situ posisinya kan maksudnya saya sama anak Mbak yang terakhir itu kan seumuran kan, sama saya.
tuh lagi tidur, terus tiba-tiba ada yang ketok-ketok, buka ternyata Mbah. Nah posisinya Mbah udah bisa jalan, udah mendingan di situ. Itu kakinya masih bengkak atau udah kempes? Lumayan kempes, cuma ya masih bengkak dikit, udah bisa jalan. Di situ kayak berarti masuk rumah tuh kayak udah sehat gitu loh. 1 hari itu sehat, besoknya dia kayak mulai nafasnya sesek lagi gitu, kumat lagi. Terus kayak bawahnya kan pasti panas dong, kayak di sini panas, di sini panas gitu, apalagi di sini, yang di sini tuh panas banget, buat nafas juga susah. Terus di situ berarti waktu itu ada yang ngambil darah itu apa? Dibekam. Iya, dibekam. Mbak sempat dibekam juga. Terus kayak kan biasanya Mbak itu kan ngerasa dingin kan, panas kan. Nah pas suatu malam itu Mbak tiba-tiba ngerasa dingin gitu loh. Jadi setiap jam 12 malam sampai ada azan subuh itu Mbak selalu kayak ngomong sendiri sama, gak tau ya, kayaknya kayak sama setan. Kadang bilang ke no keno anak sing ngintip, keno anak sing bilang ini yang baik kayak gitu. Terus di situ anaknya Mbak bilang dong, di pandi bentak sabet kelor gitu. Terus di situ dia disabetin gitu kan. Nah malam itu tuh Mbak badannya menggigil sampai ini biru semua gitu. Diobatin, dipanggilin juga kayak saudaranya yang bisa itu kan usir setan. Nah diusir, tetap diusir. Itu apa ya, berarti kayak kedinginan gitu kan, masih tetap kedinginan walaupun udah diusir setannya gitu kan. Di situ Mbak bilang terus nanti nyong kelorot gitu. Terus di situ sambil menggigil minta dibawa ke puskesmas terdekat, tapi nggak nanggung, jadinya ke puskesmas Kesambi. Itu posisinya malam, jam 2 malam. Jam 2 malam dibawa pakai mobilnya saudara, itu dibawa ke sana. Tiba-tiba Mbak minta jalan loh pas sampai ke puskesmasnya, kayak nyimpan aku bawis, tapi dituntun ya, maksudnya dipegangin gitu. Sampai sana berarti yang ikut cuma Mbak Uti, terus mertuanya sama saudara saya, itu 3 kan, karena mobilnya kecil, anak-anaknya nggak bisa ikut. Di situ dituntut sama menantunya, menantu itu kayak udah dibilangin sama susternya apa jangan langsung rebahan ya. Tapi itu memang betulan jalan kaki ke sana, Mas? Enggak, pakai kursi roda, cuma kursi roda. Pas Nggak sampai mau naik mobil kan, kayak dari rumah ke halaman buat yang bisa masuk mobil kan itu pakai kursi roda. Nah pas sampai puskesmas itu, pas jalan dari mobil ke ruangan itu Mbak minta jalan dong, nggak pakai kursi roda. Kirain dari rumah ke puskesmas jalan kaki. Enggak dong. Terus di situ Mbak duduk dulu tuh, terus bilang ke menantunya, ini penggeliling ya, terus dibilangin aja Pak, kan susternya ngomong rolling keliling langsung. Terus itu Mbak kayak gini dulu, terus tiba-tiba ya gitu, maksudnya udah nggak ada. Iya, di situ posisinya berarti Mbak Uti lagi ke kamar mandi. Sampai situ kayak Mbak kan kaget tuh, maksudnya kayak gitu. Tiba-tiba Mbak udah nggak ada, terus langsung dibawa pakai ambulan kan. Nah kata mama tuh berarti Mbak meninggalnya hari Sabtu. Hari Minggunya itu katanya ustadznya mau ke rumah, karena kan mau bersihin rumah itu. Soalnya kan santetnya itu kan berasal dari rumah, jadi rumahnya juga harus dibersihin gitu loh. Nah waktu sebelum, kata mama, waktu sebelum Mbah sakit-sakitan itu kayak lagi ngobrol berempat, Pak Dek, Mama, Mbak Uti sama Mbak Kakung kan. Terus di situ di belakang rumah, maksudnya kayak di dapur gitu kan ada lemari, itu emang buat lemari buat baju bekas gitu loh. Di situ pas lagi ngobrolin apa gitu kan, tiba-tiba kayak ada yang ngamuk brek gitu. Ternyata katanya itu kan saudara saya yang ada yang bisa lihat kan, katanya itu emang kuntilanak di situnya ngamuk gara-gara nggak tahu itu pembahasannya apa, nggak dibilangin sama mama, itu nggak terima sama pembahasan yang dibicarain sama mereka berempat. Lagi ngomongin kuntilanak mungkin ya, jadi nggak terima. Iya.
Katanya emang kata ustadznya itu di setiap sudut rumah emang ada itu, maksudnya kayak setan aura yang negatif bukan yang positif. Nah, itu yang katanya Mbah nyimpen barang-barang itu akhirnya gimana? Itu kayak berarti dicariin sama mama sama om juga kan di lemari-lemari. Katanya nemu satu doang tapi nggak tahu bentuknya kayak gimana. Soalnya yang tahu itu om sama Pade. Karena ya gimana ya, maksudnya kan perempuan ya, takutnya gimana. Jadi yang nyari itu yang cowok-cowok. Terus katanya nemu satu di selipan baju di lemari Itu katanya kan Mbah ribut sama orang itu ya di sawah ya. Lah memang betul nggak yang nyantet Mbah orang itu? Katanya emang iya, cuma kayak nggak dikasih tahu sama ustadznya gitu loh, takutnya kayak anaknya dendam apa gimana gitu. Cuman anaknya tahu nggak sama orang itu? Nggak tahu katanya, mama tahu cuma nggak mau ngasih tahu gitu loh. Gitu ya. Terima kasih Mbak Wulan, cukup menarik ini kisah santetnya, cukup horor. Sedulur Rumit, demikian tadi kisah medeni yang disampaikan oleh Mbak Wulan. Di negara kita Indonesia memang hal-hal seperti itu, santet, pelet, teluh, itu memang sudah hal yang tidak tabu lagi. Mudah-mudahan kita dapat dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Bagi sedulur Rumit yang ingin berbagi kisah medeninya di sini, silahkan tulis di kolom komentar atau kirim email di bawah ini. Sekian Rumit kali ini, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.